Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Nuraini dengan NIM 20031010036 dan Rizky Agnestina dengan NIM 20031010037 akan menjelaskan tentang menggunakan informasi akuntansi. Yang pertama adalah peran penting informasi akuntansi. Informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang terjadi di masa lalu dan digunakan untuk membantu membuat keputusan tentang masa depan. Informasi akuntansi yang bermanfaat harus mempunyai kualitas informasi yang relevan dan reliable, mempunyai nilai dalam menambah pengetahuan, menambah keyakinan mengenai profitabilitas, terrealisasinya harapan dalam kondisi ketidakpastian, serta mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Pengguna informasi akuntansi antara lain para pengguna yang berkepentingan langsung terhadap perusahaan atau pihak internal, yaitu pemilik dan calon pemilik, kreditor dan calon kreditor, manajemen, karyawan dan calon karyawan, dan pemerintah. Yang kedua, para pengguna yang berkepentingan tidak langsung terhadap perusahaan atau pihak eksternal, antara lain analisis dan konsultan keuangan, asosiasi dagang, dan serikat buruh. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik, di mana aset merupakan sumber daya yang dimiliki bisnis, contohnya uang tunai, persediaan, dan real estate. Liabilitas adalah utang perusahaan. Apakah perusahaan memiliki utang kepada orang lain atau tidak? Ekuitas pemilik adalah perbedaan antara jumlah aset dan jumlah liabilitas. Apa yang akan ditinggalkan untuk pemilik jika aset perusahaan dijual dan uangnya digunakan untuk melunasi liabilitasnya. Siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis sumber dokumen. Data akuntansi berdasar yang terkandung dalam sumber dokumen, penerimaan faktur, slip penjualan, dan dokumen lain yang menunjukkan jumlah dolar dari transaksi bisnis sehari-hari. Siklus akuntansi dimulai dengan analisis dari masing-masing dokumen tersebut. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan akun yang dipengaruhi oleh dokumen dan bagaimana akun tersebut dipengaruhi. Yang kedua adalah mencatat transaksi. Setiap transaksi keuangan kemudian dicatat dalam jurnal, proses yang disebut penjurnalan. Transaksi harus dicatat dalam jurnal umum perusahaan atau dalam jurnal khusus. Jurnal umum adalah buku entry asli di mana transaksi khusus dicatat dalam urutan terjadinya. Sistem akuntansi juga mencakup jurnal khusus untuk jenis transaksi tertentu yang sering terjadi. Dengan demikian, sebuah toko retail mungkin memiliki jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan di samping jurnal umum. Yang ketiga adalah memposting transaksi. Setelah informasi tersebut dicatat dalam jurnal umum dan jurnal khusus, setelah itu dipindahkan ke buku besar. Buku besar adalah buku akun yang berisi lembaran atau bagian terpisah untuk setiap akun. Saat ini, sebagian perusahaan menggunakan komputer dan perangkat lunak untuk mencatat transaksi akuntansi dalam jurnal umum atau jurnal khusus dan kemudian memposting bagian jurnal ke buku besar umum. Yang keempat adalah mempersiapkan neraca saldo. Neraca saldo adalah ringkasan saldo dari semua akun buku besar pada akhir periode akuntansi. Untuk menyusun neraca saldo, akuntan menentukan dan mencatat saldo untuk semua rekening buku besar. Jika jumlah neraca saldo benar dan persamaan akuntansi seimbang, akuntan dapat mempersiapkan laporan keuangan. Jika tidak, kesalahan telah terjadi di suatu tempat dan akuntan harus menemukan dan memperbaiki sebelum melanjutkannya. Yang kelima, menyusun laporan keuangan dan menutup buku.
Laporan keuangan perusahaan disusun dari informasi yang terdapat dalam neraca saldo. Informasi ini disajikan dalam format standar untuk membuat laporan mudah diakses oleh berbagai orang yang mungkin berkepentingan pada keuangan perusahaan, manajer, karyawan, kreditor, pemasuk, pemegang saham, investor potensial, dan instansi pemerintah. Laporan keuangan suatu perusahaan disusun setidaknya sekali setahun dan dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan adalah laporan yang didistribusikan kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya yang menggambarkan aktivitas operasional suatu perusahaan dan kondisi keuangannya. Kebanyakan perusahaan juga memiliki laporan keuangan yang disusun setiap semester, triwulan, atau bulanan. Setelah laporan ini telah disiapkan dan diperiksa, buku perusahaan ditutup untuk periode akuntansi, dan neraca saldo sesudah penutupan disiapkan. Berbeda dengan neraca saldo yang sudah dijelaskan, neraca saldo sesudah penutupan umumnya dipersiapkan setelah semua pekerjaan akuntansi selesai selama suatu periode akuntansi. Jika neraca saldo setelah penutupan sesuai, persamaan akuntansi masih seimbang pada akhir siklus. Kemudian siklus akuntansi baru mulai untuk periode akuntansi berikutnya. Menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi investasi potensial. Banyak investor mengandalkan informasi akuntansi untuk mengukur kesehatan keuangan bisnis. Saat ini, ketiga laporan keuangan termasuk dalam laporan tahunan sebuah korporasi. Anda dapat meminta laporan tahunan saat ini dengan menghubungi perusahaan tersebut melalui surat atau telepon. Anda juga dapat memperoleh laporan tahunan dan informasi akuntansi tambahan dengan mengakses situs web perusahaan. Setelah membuka situs web perusahaan, klik Investor Relation atau hubungan investor, atau Financial Information atau informasi keuangan. Informasi akuntansi tentang perusahaan ini juga tersedia dari berbagai jasa penasehat investasi profesional. Untuk membantu mengevaluasi potensi investasi, investor sering menggunakan 3 laporan keuangan suatu perusahaan: informasi tentang neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Meskipun jumlahnya mungkin mengkhawatirkan, hal ini membantu untuk mengambil pendekatan akal sehat dalam mengevaluasi informasi akuntansi. Kadang-kadang, informasi tambahan dapat diperoleh dengan menggali lebih dalam laporan tahunan perusahaan. Pastikan dan baca surat-surat dari chairman dalam dewan direksi dan CEO yang menggambarkan operasi perusahaan, prospek untuk masa depan, produk atau jasa baru, kekuatan keuangan, dan setiap potensi masalah. Selain itu, periksa catatan kaki dan mencari red flag yang mungkin tercetak. Seringkali catatan kaki mengandung informasi penting tentang perusahaan dan keuangannya. Salah satu pakar mengatakan catatan kaki di mana mereka mengubur mayat atau menyimpan sesuatu secara tersembunyi. Akhirnya, sebagian besar perusahaan memasukkan dalam laporan tahunan mereka perbandingan satu elemen penting dari laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir. Membandingkan data dengan data perusahaan yang lain. Banyak perusahaan juga membandingkan hasil keuangan mereka dengan perusahaan pesaing dan dengan rata-rata industri. Perbandingan mungkin dilakukan asalkan akuntan mengikuti GAAP. Perbandingan kecil dalam format dan istilah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Perbandingan antar perusahaan memberikan manajer gambaran umum tentang efektivitas relatif suatu perusahaan dan posisinya dalam industri. Laporan keuangan pesaing dapat diperoleh dari laporan tahunannya jika mereka perusahaan publik. Rata-rata industri diterbitkan oleh layanan seperti DNB dan Standard & Poor, serta oleh beberapa asosiasi perdagangan industri. Jenis lain dari analisis kesehatan keuangan perusahaan adalah melibatkan perhitungan rasio keuangan.
Rasio keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara dua elemen laporan keuangan perusahaan. Di antara rasio yang paling berguna adalah rasio profitabilitas, rasio keuangan jangka pendek, rasio aktivitas, dan rasio utang terhadap ekuitas pemilik. Seperti elemen individu dalam laporan keuangan, rasio ini dapat dibandingkan dengan rasio pada masa lalu, dengan para pesaing, dan dengan rata-rata industri. Informasi yang diperlukan untuk membentuk rasio ini ditemukan pada neraca perusahaan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.